Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Andromeda Dulaksono di kegiatan pelatihan dasar calon PNS angkatan 13 tahun 2020 Puslatbang KDOD LAN RI. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu nilai dasar PNS, yaitu etika publik, di mana ini merupakan nilai aneka ya, salah satunya yang berkaitan bagaimana kita berperilaku di depan publik, kemudian juga apa yang boleh dirahasiakan dan sebagainya. Nah, mengenai etika publik ini kita harus tahu dulu ya pengertiannya seperti apa. Jadi etika publik ini merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruknya atau benar salahnya suatu perilaku ya, berdasarkan dari tindakan dan juga keputusan. Nah, jadi tindakan dan keputusan ini bagaimana untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Ini ada 1, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kemudian yang kedua, sisi dimensi reflektif, yaitu di mana berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan, sarana kebijakan publik, dan alat evaluasi. Kemudian modalitas etika, di mana menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Nah, etika publik juga berhubungan dengan kode etik. Nah, jadi ada kode etik, ada juga bagaimana perilaku pejabat publik. Nah, kode etik ini sendiri yaitu aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam satu kelompok khusus, dan sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Nah, sedangkan berdasarkan UU ASN, kode etik dan kode perilaku itu ada beberapa seperti jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugas, dan juga cermat, disiplin, melayani dengan hormat, sopan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas sesuai dengan arahan atasan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Lalu apa saja bentuk-bentuk kode etik? Ya, jadi bentuk-bentuk kode etik di sini salah satunya berupa konflik kepentingan. Nah, jadi konflik kepentingan di sini tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi, yang dampaknya di sini kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Nah, konflik kepentingan ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, yang dimana di sini sumber daya publik yang kurang optimal dan peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Nah, jadi konflik di sini contohnya kebijakan ya, pengaruh kebijakan, potensi menguntungkan perorangan, korporasi, kelompok, dan dapat merugikan negara serta merugikan masyarakat. Nah, oleh karena itu para pegawai dan pejabat perlu terus diingatkan akan rujukan kode etik. Nah, untuk aktualisasi etika ASN ya, jadi ada beberapa ya. Jadi barang publik dan sumber daya milik bersama itu jangan disalahartikan. Ya, misalnya di sini kita lihat gambar ada mobil dinas. Mobil dinas itu dipakai untuk keperluan kantor atau keperluan dinas, bukan keperluan pribadi seperti mudik. Begitu juga contohnya absen sidik jari. Jadi ketika absen tapi tidak ada di tempat, nah ini harus diperhatikan. Jadi ketika absen artinya hadir sampai selesai, dari awal sampai akhir. Kemudian juga ada mengenai penerimaan tenaga honorer. Ya, jadi Menpan ya, ARB di sini mengatakan bahwa masih banyak ya pengangkatan PNS honorer itu karena nepotisme. Ada juga di sini pemberian cindera mata atau hadiah yang merupakan bentuk yang salah mengenai etika
Kemudian ada juga konflik kepentingan dalam pengadaan, ya misalnya mengenai ini ya, puskesmas. Jadi ada puskesmas di mana di sini ada kepala dinas misalnya, bagian pengadaan itu pengadaan obat-obat terkait kebutuhan seluruh puskesmas. Nah, tapi obat-obat itu misalnya milik keluarga, istri atau anak, yang diperdagangkan untuk kepentingan sendiri. Nah, ini sudah melanggar konflik etika ya, maksud saya. Kemudian juga melanggar hukum. Jadi perlu diperhatikan mengenai etika ASN. Nah, jadi di sini ada quote ya. Jangan jadi pegawai negeri, jadilah majikan atas dirimu sendiri. Jangan makan keringat orang lain, makanlah keringatmu sendiri. Dan itu dibuktikan dengan kerja. Oke, sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.